kepada Abuya Kiai Haji Abu Bakar Madris. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima bil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Amma ba'du, para alim ulama, para asatiz, pengurus DKM, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita kumpul dalam rangka mencoba menimba setetes ilmu Allah di lautan. Mudah-mudahan walaupun setetes, kalau kita manfaatkan bermanfaat di dunia wal akhirah. Jamaah sekalian, saya coba tanya sama Ustadz Maulana, judulnya apaan hari ini? Beliau bilang birrul walidain. Baik, saya terusin yang kemarin dikit. Yang tahu tapi kagak paham. Ya, tahu tapi nggak paham. Banyak hal yang kita tahu nggak paham. Salah satu contoh yang kemarin aja baru terjadi. Negara Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Yang bilang siapa? Kan tahu kagak paham kan? Syarat negara ada kepala negara. 17 Agustus sudah ada kepala negara belum? Lah, berarti mana negaranya? Adanya negara Indonesia setelah merdekanya bangsa Indonesia. 17 Agustus 45 itu merdekanya bangsa Indonesia, belum ada negara. Adanya negara Indonesia setelah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil, baru ada negara Indonesia. Tanggal 17 Mayang merdeka bangsa. Makanya atas nama bangsa Indonesia, hari lahirnya bangsa bernegara. Tuh kan, 17 Agustus tahun 45, itulah hari merdeka, hari lahirnya bangsa, bukan negara. Aduh, ya, benar. Ini sebenarnya kalau saya buka sejarah kepanjangan. Apalagi dari mulai 6 Agustus jatuhnya bom atom di Hiroshima, 9 Agustus Nagasaki, 14 Agustus penyerahan Jepang kepada sekutu. Oh, panjang tuh ceritanya. Ada lagi yang kita tahu nggak paham. Contoh tadi, sholat dah. Imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita jawab, amin yang mana tuh? Malu. Nah, amin yang mana itu? Amin yang mana? Ini udah dikerjain tiap hari nih. Itu amin yang mana? Makanya kudu tahu Fatihah itu setiap baca Fatihah harus diawali dengan kul. Karena itu bukan ayat Quran. Omongan kita minjem omongan Allah. Masa Allah ngomong dirinya sendiri? Segala puji bagi Allah. Lah Allah mujinya diri sendiri. Yang muji siapa? Kita. Segala puji bagi Allah. Berarti itu omongan kita kepada Allah. Nyonteknya omongan Allah. Makanya di situ ada kalimat kul alhamdulillahirabbil. Katakanlah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Nah, ketika imam baca atau kita baca, ya, kalau kita menjadi makmum, setiap ayat mestinya amin. Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Ar-Rahmanir-Rahim, amin. Kecuali lu sholat sendirian, aminnya lu gabung. Karena nggak mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Ar-Rahmanir-Rahim, amin. Sendirian sholat begitu. Paham tuh, paham tuh.
Jadi kalau Anda berjamaah, ada yang baca imam, tiap kalimat jawabnya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin. Itu doa semua tuh. Paham? Udah pernah ngaji belum? Hah? Kenapa kita ini banyak kan keliru, tahu kagak paham? Termasuk tentang hadis apa? Kata Nabi, man ahaqqun nasa ayyuhsina sahabati. Ya Rasul, siapa yang lebih berhak aku jadikan sahabat terdekat? Saya bingung kok jadi bakti sama orang tua ya. Kata Nabi, siapa yang lebih berhak aku jadikan ahsanus sahabat, sepaling baik kerabat terdekat. Kata Nabi, kerabat terdekatmu ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kenapa kok dibilang sahabat bukan bakti? Kalau bakti akan kalah dengan ridallah biridal. Lah kalau ridallah biridalnya ibu bapak apa ibu duluan? Dua-duanya. Bukan ibu doang. Lah kenapa ini sahabati? Karena maksud sahabati ada 3 yang dimiliki ibu tetapi tidak dimiliki bapak, namun bapak punya hak di situ. 1, hamil. Ibu hamil. Bapak hamil enggak? Ketika ibu hamil, bapak ngapain? Emang enggak ada kewajiban bapak situ? Lah ada yang ngasih empan ibu siapa? Sekalipun di situ ada milik ibu hamil, tapi ada peran bapak yang memberikan makan mbaknya. 2, apalagi melahirin. Yang punya ngelahirin siapa? Ibu. Ada nggak peran bapak? Yang ngeluarin biaya siapa? Berarti ada nggak peranan bapak? Lah ada. Bukan bapak nganggur ketika ibu ngelahirin bapak, enggak. Justru yang puyeng bapaknya. Bener. Gue bayar pakai apaan ini? Bener nggak kira-kira? Emang begitu perut enak, ada duitnya. Yang ketiga menyusui. Itu ibu doang menyusui. Ada nggak peran bapak di situ? Nah yang beliin susu siapa? Jadi maksudnya makanya kata Nabi, sahabati itu yang lebih dekat. Kalau lu konsultasi jangan buru-buru sama bapak. Bapak kadang-kadang emosi. Bener. Konsultasi yang paling dekat sama siapa? Mak. Maka kata Nabi, siapa ya Rasul kalau saya punya masalah konsultasi sama siapa? Mak lu. Siapa lagi? Mak lu dulu. Karena biasanya perempuan lebih bisa meredam emosi. Benar. Lebih meredam emosi. Nah kalau ibu dan bapak, kewajiban anak terhadap orang tua wajib hukumnya taat. Makanya wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tua seharus selalu berbuat. Makanya ada orang pergi haji, ada yang namanya Arafah. Arafah apa Arafah? Kata Nabi, al-haju Arafah. Haji itu penentunya Arafah. Padahal di Arafah nongkrong doang. Bener nggak? Kan haji nongkrong doang ya Pak ya? Emang ngapain? Haji itu ibadah praktek, bukan ibadah doa. Doa nomor sekian. Makanya kalau ada orang pergi haji manasiknya sampai bulan-bulanan, sama saya mah 5 menit. Ngapain lama-lama orang praktek? Yang penting tanggal 8 lu ada di Arafah, tanggal 9. Ya. Ngapain? Nongkrong aja di situ. Doa nomor sekian, bener enggak? Malamnya belum berangkat ke Mina, ngapain? Belajar nyambit. Nah, nyambitnya cek berapa susah nyambitnya? 3 hari nyambit itu atau 2 hari dapat awal.
berangkat ke Mekah, ngapain? Muterin Ka'bah, etek muterin Ka'bah. Habis muterin Ka'bah, mundur ke belakang Bukit Sofa, Sofa Marwah, kelar di Marwah, gunting rambut, kelar haji berapa menit? Gila, bentaran banget itu. Tapi yang penting bukan itu. Tujuannya apa? Kenapa kok Al-Hajju Arafah? Penentu haji Arafah. Ternyata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Kalau lu mau masuk surga, lu kenalin diri lu siapa, asal lu dari mana gitu. Saya kan hamba-Mu ya Allah. Datang ke sini mencari ridho-Mu. Kata Nabi apa? Kata Allah, ridallah bi ridal walidain wa sakhtullah sakhatan. Redonya Allah tergantung redonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jangan mimpi masuk surga kalau lu nggak dapat redo dari orang tua. Kuncinya adalah redo. Kadang-kadang ada yang mau pergi haji lucu, Pak. Ustaz, saya kan mau berangkat haji, emak saya kuburannya ada di Jogja. Kalau ke sono kan pakai ongkos 3 juta bolak-balik. Bagaimana kalau saya fatihain dari rumah? Ada nggak yang ngomong gitu biasanya? Ada nggak gitu? Itu kalau orang begitu saya ngomong, lagu lu kayak tukang rokok. Ngerti tukang rokok? Beli rokok 30.000 kuat, korek 2.000 minjem. Ada nggak begitu? Ada. Lah rokok 30 kuat, beli korek 2.000 minjem. Padahal kalau nggak ada korek ngerokok nggak? Kagak. Lu pergi haji 45 juta kuat, 3 juta buat nyari redo orang tua nggak kuat, kan lucu. Lucu gak? 45 juta lu kuat pergi haji, yang 3 juta nyari redo orang tua nggak dapat. Ini kira-kira ada nggak model gini? Ada nggak model gini? Kita kadang-kadang apa namanya ziarah 7 wali, 9 wali, kuburan emaknya di belakang, ditengok juga kagak. Ridallah biridal lain. Nah oleh karena itu dari sekalian, maka ayatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini. Lihat kalimatnya wa'budullaha. Apa sih ibadah? Wa'budu apa sih? Nyembah. Kalau orang nyembah ada nggak yang dipersembahkan? Setiap orang nyembah pasti ada yang dipersembahkan. Apa yang kita sembahkan kepada Allah? Ya. Orang kalau nyembah pasti ada yang dipersembahkan. Kita menyembah Allah, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Apa? Diri kita. Kenapa kita ngaku punya padahal kagak punya? Bapak bisa duduk. Siapa yang bikin bisa duduk? Hah? Allah, lu mah nggak punya duduk. Kita bisa diri. Siapa yang kerjain diri? Allah, lu mah nggak bisa diri kalau bukan Allah ujiin, betul. Maka lu nggak bisa ngelihat itu karena Allah. Apa yang kita persembahkan? Diri kita. Kenapa? Sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya. Nah kalau lu nggak punya apa-apa, maka lu yakin lu itu nggak punya apa-apa. Maka supaya ngerti lu nggak punya apa-apa, setiap kerjaan harus bismillah. Kullu amrin zibalin lam yabda'u bihi bi bismillah fahuwa abtar. Apapun kerjaan nggak pakai bismillah ditolak, betul? Betul. Apa sih artinya bismillah? Hah? Ayo yang bareng. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Nama Allah apa? Nama Allah apa? Tuh tulisan loh. No tulisan nama Allah apa Allah? Ayo, itu tulisan tuh, tulisan Allah tuh. Tuh nama Allah apa Allah? Hah? Nama apa Allah? Nama, betul. Ulang lagi nih, dia biar paham tauhidnya nih. Itu nama Allah apa Allah? Nama. Jadi kalau Anda mau minum dengan itu. Jadi itu yang Maha Pengasihnya yang. Allahnya mana? Allahnya mana? Dengan nama Allah berarti dengan itu. Allahnya mana?
Maka oleh karena itu menterjemahkannya kudu pas. Bukan dengan nama Allah, atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Saya nih kayak barusan Ustadz Maulana suruh sambutan atas nama tuan rumah. Bukan maunya dia, tapi atas nama saya minum, bukan karena saya. Atas nama Allah saya bisa minum. Atas nama Allah saya bisa melihat. Atas nama Allah saya bisa berjalan. Atas nama Allah saya punya rezeki. Bukan dengan nama ono. Gerak kita semuanya atas nama Allah, bukan punya apa-apa. Makanya Ar-Rahman Nirahim. Ar-Rahman apa artinya? Aku takut amat ngerti ini, kebiasaannya apa sih ya? Ar-Rahman Nirahim apa artinya? Pengasih penyayang. Awas, ini kadang-kadang ada yang suka sok-sokan pengasih dan penyayang. Itu dannya dari mana? Nggak ada Ar-Rahman Warahim. Ar-Rahman Nirahim. Kasih sayang, bukan kasih dan sayang. Kalau kasih dan sayang cuma dua. Allah punya sifat cuma dua, kasih dan sayang. Tapi kalimat ini kasih punya arti sendiri. Dua kata yang berbeda apabila dijadikan satu maka mempunyai makna tersendiri. Kalau dipisahin balik lagi asal artinya. Paham? Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih. Jangan pengasih dan penyayang. Kalau pakai dan bahaya. Tuh ada di jalanan tuh makanan namanya tongseng. Enak gak dimakan tongseng? Makanan tongseng enak gak dimakan? Coba pisahin dah. Tong dan makan dah. Jadi dua istilah yang sudah jadi satu jangan suka dipisah-pisahin. Kalau dipisahin jadi bahaya. Nah inilah kenapa kadang-kadang kita tahu tapi kagak paham. Kayak tadi, fahtadal arsu abdisara wa zadal kursi bata wa qara wa amtalati samawati anwara wa gajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Jawabannya subhanallah. Tuh kan kagak pas lagi. Lihat, ketika Nabi mau lahir, malaikat terbagi tiga. Yang satu kelompok satu tahlilan, yang kelompok kedua tamji dan muji, yang kelompok ketiga istighfaron kelompok tiga wastighfaron baca. Tadi jawabnya gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Istighfarnya mana? Istighfarnya mana? Ini gara-gara tahu kagak paham. Itu ngapa istighfar lu buang? Kan di dawinya ada. Tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Jawabnya kudu pakai istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah subhanallah. Ayo bareng subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah subhanallah. Jangan dilepas tuh istighfarnya. Jadi nyingkron. Ustaz biasanya nggak pakai istighfar. Lu salah naro. Ada kalimat yang nggak pakai istighfar. Ketika apa? Ketika nur Nabi Muhammad menjadi satu. Ini malah lahir. Ini cerita rawinya kepanjangan. Ntar aja ya. Jadi pakaiin istighfar. Ustaz selama ini saya nggak pakai istighfar. Salah nggak? Nggak salah. Cuman kurang lengkap. Ya, cuman kurang. Nah kembali sekalian, makanya wabil walidaini ihsana. Hendaklah kita kepada orang tua selalu berbuat. Bahkan katanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Masya Allah ya Pak ya. Karena memang kita berasal dari orang
Bahkan Nabi pernah ditanya, ya Rasul, saya punya ibu, saya punya istri. Ibu saya bilang, saya nggak setuju sama istri lu, ceraiin. Ibu minta ceraiin bininya. Dia ngadu ke Rasul, kata Rasul, setengah surga itu ada di ibumu. Setengah surga itu ada, terserah kau mau ambil yang mana. Kau ambil istri, kau abaikan ibumu, berarti setengah surga sudah kau hilangkan. Kalau kita kira-kira bini berantem sama emak, mana yang kita belain? Mana yang kita belain dia? Udah ya. Padahal emak kita yang ngelahirin kita ya. Insya Allah kita nih kadang-kadang bini sama emak kalah emak kita. Ya. Karena apa Ustaz? Karena dia kan udah punya anak saya kan dari dia. Iya, sebab lu ada dari mana? Nggak mungkin adanya cucu atau anak lu gara-gara nggak ada emak. Bab awal adalah emak. Inilah wabil walidaini. Ingat cerita Uwais Al-Qarni ya, karena baktinya kepada orang tua terutama ibu. Nah oleh karena itu namanya juga ummu. Maka Nabi juga bergelar ummi ya. Ummi itu apa sih ummi? Ummi ibu, bukan buta huruf. Ini Nabi katanya ummiyun, buta huruf lah. Kalau Nabi buta huruf nggak bisa baca, betul? Saya mau tanya, Quran yang nyusun siapa? Sahabat kan? Kalau Nabi nggak bisa baca, salah nggak kira-kira? Quran ini taruh di sini, Quran ini di sini. Yang mindah-mindahin siapa? Nabi apa bukan? Berarti Nabi pinter nggak? Siapa bilang bodoh? Siapa bilang Nabi itu bodoh? Umi itu ibu. Ibu itu apa? Bahasa bayi, bahasa ibu. Nggak ada yang ngajarin, dia tahu sendiri karena ilham. Bayi kegencet dikit nangis, nggak pernah diajarin tuh. Bener nggak? Aus dia teriak, pernah diajarin nggak? Itu bahasa ibu. Nabi yang ngajarin langsung Allah, maka dia pinter karena Allah. Ummi itu adalah kasih dan sayang Allah. Namanya ummiyun ya. Nabi itu bukan buta huruf. Jangan salah, masa Nabi buta huruf? Nabi mah pinter, nyusun Quran. Yang nyusun siapa? Yang mindah-mindahin siapa? Bahkan ada hadis yang lebih hebat. Kalau Nabi apa? Yuk perhatiin Pak. Kata Nabi begini, ini ada hadis yang luar biasa nih. Kalau dibilang Nabi bodoh, yuk kita lihat. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam ya'kuluna turab illa zaujah. Kata Nabi, semua anak Adam bakalan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Gara-gara hadis ini para ilmuwan neliti, apa bener nih omongan Nabi? Ternyata ada tulang ekor itu kecil Pak sih. Ternyata diketok sampai martir kayak apapun nggak hancur. Ditaruh di zat asam yang paling asam nggak hancur. Ternyata Nabi bener. Ada tulang yang nggak pernah dimakan oleh tanah, adalah tulang ekor. Kalau Nabi bodoh bisa nggak ngomong begini? Ternyata itu nanti kita Pak dibangkit dari situ tuh. Tuh fungsinya sinyal. Tahu sinyal? Jadi itu kalau Bapak punya HP yang dituju segini banyak yang pegang HP yang berdering atuh itu doang yang kena, betul? Yang lain dapat nggak? Kagak, ternyata sinyal. Jadi anaknya 10, siapa yang ngirim Fatihah ketahuan tuh sinyalnya nyampe. Tuh dari situ tuh, dari tulang ekor. Si Anu datang. Ya, apalagi dia lagi main, lagi ngayab. Anaknya datang ke kuburan, dia datang lagi tuh, ngayab. Emang orang meninggal masih ngayab? Dia masih nikah. Bukan lagi ngayab, nikah. Kan sering kita doain. Wa abdil hudaran khaira min darihim wa zaujan khaira. Tuh kan masih nikah. Dia masih nikah di dalam. Dia masih bersahabat, masih ada temennya, masih ada karib kerabat. Makanya ketika dia lagi main, anak datang ke kuburan, sinyal nyampe deh. Sahabat datang ke kuburan, sinyal nyampe, titit, dia balik lagi.
Nah inilah namanya. Kalau Nabi bodoh nggak mungkin ada hadis seperti ini. Jadi bahasa Umi bukan bodoh, adalah bahasa ibu. Sama seperti kita nih. Allah masih bicara nggak? Sekarang Allah masih ngomong nggak? Berarti Allah gagu ya? Bapak hafal nggak sifat 20? Itu ujungnya, wujud kidama kok akhirnya apa? Mutakaliman. Apa mutakaliman? Ngomong kan, berbicara. Berarti Allah masih ngomong? Masih. Ngomongnya sama siapa? Kan Nabi habis sudah. Iya. Ayo tauhid ini. Ini balik lagi ke tauhid ini. Allah masih ngomong gak? Allah gagu apa ngomong? Ngomongnya sama siapa? Kan Nabi udah gak ada. Padahal ini mutakaliman, masih ngomong terus. Ternyata Allah itu masih ngomong sampai hari ini. Bagaimana ngomongnya Allah? Kata Nabi, wala sautin wala harfin. Allah kalau bicara nggak ada suara, nggak ada huruf. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Yang bagus datangnya dari, yang jelek datangnya dari. Maaf Pak, Bapak nggak pernah maksiat. Begitu datang ke kamar hostess, apa istilahnya, keramat tunggak dah gitu ya. Begitu mau ke keramat tunggak, emang kita nggak biasa, deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Tuh Allah lagi ngomong, suaranya kagak, hurufnya nggak ada. Tuh lagi ngomong, tuh dosa. Tuh Allah ngomong di hati kita. Ma'asobaka minat. Ada suaranya nggak? Ada hurufnya nggak? Bapak nggak pernah nyolong, begitu mau nyolong deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Tuh Allah lagi ngomong sama kita. Itu haram, bukan hak lo. Sampai hari ini Allah masih ngomong sama kita, masih bicara. Cuman kalau lebih dari 3 kali Allah cuek. Sekali ditegur masih deg-degan, 2 kali deg-degan, 3 kali, 4 kali Allah lepas. Udah memang doyan lu, lepas saya udah lepas, udah kagak deg-degan itu mah 3 kali. Jadi ini namanya mutakalliman ya. Allah masih bicara kepada kita. Makanya beruntung orang yang masih ditegur sama Allah. Ya, masih beruntung kita yang masih ada deg-degannya. Karena deg-degan itu sesungguhnya adalah teguran Allah terhadap kita, karena Allah bicara langsung kepada kita. Inilah kalimat mutakalliman. Allah selalu ngomong kepada kita. Hadirin jamaah sekalian, karena waktu, jadi insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Intinya yuk, wabil walidaini ihsanan. Yang masih punya orang tua jangan disia-siakan. Yang sudah meninggal terus kita berikan Fatihah, jangan sampai lepas. Kenapa? Harapan dia cuman harapan doa dari anak-anaknya ya. Mudah-mudahan kita baca Fatihah. Ulama-ulama kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah lapangkan kuburnya, dimurahkan teman-temannya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyati sifa wa salam al barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, tadinya saya mau agak bicara sedikit tentang sejarah kuliah subuh. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak asal kuliah subuh? Nggak tahu ya? Jadi nanti suatu saat saya akan cerita asal kuliah subuh sampai begini syiar. Awalnya bukan dari Habib Ali, ada sponsor sebelumnya. Nanti saya akan cerita biar tahu sejarah kuliah subuh sampai jadi presiden Habib Ali Abdurrahman Assegaf, dia menjadi presiden kuliah subuh. Itu ada sejarah tersendiri ya. Insyaallah lain waktu kita sambung kembali. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe
untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.